teman-teman, yang pertama adalah kamera DSLR. Kamera DSLR. Kamera DSLR merupakan salah satu kamera paling populer di pasaran. Kamera ini menghadirkan ketajaman tingkat profesional yang luar biasa, bahkan bisa memberikan efek bokeh yang luar biasa. Resolusi videonya pun canggih berkat sensor DSLR dan pengaturan kameranya, sehingga seringkali kamera ini digunakan oleh fotografer ataupun videografer profesional, dan juga bagi pemula yang ingin belajar fotografi ataupun pembentuk konten untuk YouTube. Kamera DSLR ini dilengkapi dengan lensa kit 18-55 mm yang bisa dilepas, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengganti lensa kamera berdasarkan kebutuhannya. Kamera DSLR atau digital SLR. Kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000-an. Kamera DSLR tidak menggunakan film sebagai media penyimpanan gambar, namun menggunakan semacam memori, CF, SD, MMC sebagai penyimpanan data. Kamera DSLR juga memiliki berbagai kelebihan, yaitu memiliki LCD, hasil kamera dapat dihapus, memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, memiliki pengaturan otomatis seperti program, e-fitur priority, speed priority, memiliki fasilitas autofocus, pemilihan ISO lebih fleksibel, jumlah titik fokus lebih banyak, teknologi anti-shake, dark reduce, auto white balance. SLR atau kamera lensa tunggal dinamakan SLR karena menggunakan cermin pada jalur cahaya yang memantulkan cahaya dari lensa ke prisma penta, kemudian dilanjutkan ke mata. Selanjutnya, kamera rangefinder. Kamera rangefinder juga mempunyai istilah sendiri yang mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak memiliki cermin pentaprism seperti DSLR atau SLR, namun dengan menyatakan dua buah gambar atau satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Kamera mirrorless. Kamera mirrorless sesuai dengan namanya, kamera ini tidak memiliki jendela bidik optik dan sebagai gantinya disediakan layar LCD, sehingga kamera mirrorless memiliki sensor context detection autofocus yang bisa membidik titik dan menjadikan bidikan lebih fokus serta menyesuaikan kontrasnya. Memang sistem tersebut cenderung sedikit lambat dibandingkan kamera pada umumnya, namun tetap memiliki tingkat fokus dan ketajaman yang baik. Kamera mirrorless cenderung lebih compact dan ukurannya lebih kecil. Meskipun lebih ringkas, performa kamera jenis ini tidak jauh beda dengan DSLR karena sama-sama bisa mengontrol penuh pengaturan. Lensa kamera mirrorless bahkan juga bisa diganti sesuai kebutuhan, namun memang pilihan lensa kamera ini relatif lebih sedikit. Akan tetapi, jangan khawatir karena beberapa brand besar kamera menghadirkan adaptor yang bisa memungkinkan memasang lensa DSLR ke kamera mirrorless. Kamera lensa kembar atau twin lens reflex. Kamera ini menggunakan dua lensa. Lensa pertama atas sebagai pengamat view, lensa kedua bawah sebagai lensa pengambil gambar atau bidik. Viewfinder terlihat dari atas kamera. View kamera atau kamera penemu jarak perspektif. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar sehingga sering digunakan dalam memotret gedung arsitektural yang lebih tinggi. Paket kamera atau kamera saku. Kamera jenis paket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku adalah bentuknya yang kecil dan penggunaan yang sangat mudah. Kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan. Semua pengaturan bersifat otomatis.
Gambar juga tidak setajam kamera SLR karena lensa kamera Saku memiliki diameter kecil sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Kamera lemo atau lemografi. Kamera lemo dapat dikategorikan sebagai paket, hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama yang lain. Kamera jenis ini banyak digemari dan disukai oleh kolektor karena hasilnya yang baik dan unik. Kamera lemo ada banyak tipe seperti tipe wide angle, tipe fisheye, tipe underwater, dan masih banyak tipe lainnya. Prosumer kamera atau kamera semi SLR. Kamera jenis prosumer banyak muncul pada era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik namun berharga lebih praktis. Secara anatomis mirip SLR, hanya berukuran sedikit lebih kecil. Lensa integrated tidak bisa dibongkar pasang, namun sudah memiliki pengaturan manual seperti diafragma, speed, dan ISO. Meski fitur sama dengan kamera SLR, kamera prosumer tidak dapat menyaingi ketajaman gambar dari SLR karena sensornya filmnya kecil yaitu 8-14 mm. Untuk medium format, kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan SLR, namun kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar, yaitu 35 mm sampai 55 mm. Kamera jenis memiliki ketajaman gambar yang luar biasa. Di era digital, kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel. Namun, kamera harganya sangat mahal. Kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja. Yang pertama adalah payung reflektor. Alat bantu fotografi ini menjadi peran penting bagi para fotografer. Hal ini karena fungsi untuk mendapatkan jangkauan cahaya yang lebih luas untuk memperoleh penerangan atau cahaya yang lebih lembut. Pada umumnya, alat bantu fotografi satu ini memiliki warna putih dan perak. Untuk menghasilkan warna yang hidup, warna emas biasanya untuk menghasilkan warna yang lebih kelam dan hangat. Yang berikut, stand background. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis seperti pola, gambar, dan warna. Stand background memiliki penyangga untuk bisa digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Filter lensa. Alat bantu fotografi satu ini sangat penting karena memiliki fungsi untuk mengurangi pencahayaan yang masuk ke dalam kamera. Hal ini untuk menyaring cahaya yang tidak terlalu over karena dapat menimbulkan efek. Filter terdapat dua bentuk, yaitu filter bentuk bulat dan bentuk kotak. Alat bantu fotografi selanjutnya adalah tripod. Dari segi pemotretan, fungsi tripod dan monopod sama. Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada goncangan atau goyang selama pemotretan. Perbedaan utama adalah tripod memiliki 3 kaki penyangga, tetapi monopod hanya memiliki 1 kaki penyangga sehingga tampak lebih praktis. Flash atau flash meter. Alat bantu fotografi satu ini agak familiar. Flash atau blitz biasa digunakan dalam pemotretan yang membutuhkan cahaya tambahan seperti pada ruangan yang kurang pencahayaan dan pada malam hari. Sebenarnya, flash dapat digunakan pada waktu siang hari sekalipun, namun hanya untuk full ini cahaya. Untuk flash meter dapat digunakan untuk pengukuran pencahayaan. Self unit. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke self unit. Tisu lensa. Seperti yang kalian harus ketahui, bahwa alat bantu fotografi tidak boleh dibersihkan dengan sembarangan.
Sebaiknya digunakan tisu lensa untuk membersihkan area lensa agar kualitas kamera selalu tetap terjaga dan bersih.